Halo pesan berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deco on Request. Dalam YouTube channel ini, saya Deddy Kurniawan akan selalu mendemonstrasikan, menjelaskan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita masih berada dalam tajuk Project Challenge One, di mana mission saya atau challenge saya adalah untuk menyelesaikan suatu manuskrip panjang dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, dalam kasus ini kita membahas dan membedah tentang penulisan skripsi menggunakan Microsoft Word secara otomatis, efektif, efisien, dan tentu saja konsisten. Nah, video ini, sharing ini sudah cukup panjang. Kita sudah masuk pada part 6 bagian 6, di mana kita akan mencoba untuk mengupas penjelasan tentang table of content. Ya, jika pada bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan table of contents, tapi pada video ini kita akan sedikit lebih spesifik, ya, memperbaiki TOC yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, tanpa panjang lebar, kita masuk saja ke menu tutorial. Selamat menyaksikan. Nah, kalau Anda perhatikan, dalam video-video sebelumnya kita sudah menyelesaikan banyak hal, ya. Sampai di ini kita sudah punya sections, kita punya heading levels, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan kita sudah memiliki penomoran otomatis yang menggunakan multi-level list. Nah, terakhir dalam video sebelumnya saya sudah mencoba menunjukkan penggunaan TOC atau Table of Contents, ya. Nah, sehingga di sini kita sudah punya Table of Contents yang disiapkan secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi, misalnya mungkin ya masih ada yang berkebiasaan menggunakan titik-titik seperti itu, titik-titik manual, dan di ujungnya dikasih nomor. Nah, permasalahan dengan mode manual ini adalah bahwa bisa saja penomoran itu tidak konsisten, atau misalnya ada yang terlewat, atau ada penambahan halaman, ya, nanti halaman bergeser, sebab kalau satu halaman bergeser, maka pasti yang lain akan ikut-ikut tergeser gitu. Nah, maka kita sudah menunjukkan cara membuat table of contents yang otomatis menomori halaman sesuai dengan heading yang sudah kita buat, ya. Jadi yang kita lihat ini chapter dan seterusnya itu adalah heading. Jadi heading itu membantu kita dalam membuat table of contents, ya. Kalau headingnya beres, maka table of content juga beres, ya. Dan lagi-lagi kita tidak perlu menomori per subbab atau sub-subbab di sini, tapi dia otomatis langsung menggunakan auto numbering berdasarkan video saya sebelum ini, ya. Nah, tetapi kita masih punya sebenarnya beberapa PR lagi, ada dua paling tidak. Yang pertama, kalau dilihat tampilan di sini nampaknya agak terlalu berantakan, ya, karena table of content-nya ikut-ikutan dua spasi gitu, ya. Padahal sebenarnya biasanya aturan skripsi itu mungkin berbeda, tidak dua spasi tapi mungkin satu spasi atau 1,5. Itu yang pertama. Jadi kita dalam video ini secara khusus kita akan melihat bagaimana cara merapikan table of contents, ya, dengan merubah spasinya. Yang kedua, kalau Anda perhatikan, ya, table of content ini hanya mencantumkan heading level 1, heading level 2 dan 3. Tetapi di sini tidak ada heading untuk yang non chapter, ya. Jadi tidak ada preface, tidak ada, termasuk table of content tidak masuk, ya. Kemudian juga tidak ada bagian lain-lain yang masuk dalam prelim. Nah, ini akan kita perbaiki. Oke? Nah, caranya sebenarnya sederhana sekali, ya. Langkah pertama mungkin akan lebih baik kalau table ini kita hapus dulu, ya. Ada dua cara. Pertama, kita bisa select kemudian delete, ya, total, atau bisa kita menggunakan menu references di sini, kemudian table of content-nya kita klik tombol kiri, paling kiri, ya. Kemudian remove di sini. Oke? Nah, mungkin tidak kelihatan, tapi di bagian paling bawah menu table of content ini ada tombol remove, ya. Kita buang saja. Nah, kita bersihkan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kembali menjelaskan tentang cara menambahkan table of content atau TOC, ya. Menu references, table of content. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa pilihan. Mungkin saya pikir akan saya pindahkan sedikit layar layar ini supaya bisa kelihatan tulisan di bawah, ya. Saya naikkan sedikit saja. Oke, nah ini, ya. Oke, kita buka table of contents, ya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ini adalah template, ya. Ada automatic table 1, 2 dan manual. Di sini ada more, ya. Kalau misalnya kita menggunakan 365, kita bisa mencari
template table of contents dari website Microsoft ya, tapi kita akan menggunakan yang ini namanya custom. Jadi kalau Anda perhatikan di sebelah sini ya, kita punya custom ya. Kita klik custom. Nah, di custom ini kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang kita butuhkan. Nah, misalnya contoh yang paling sering kita lakukan adalah kita ingin memastikan level yang ingin ditampilkan itu berapa. Jadi secara defaultnya ada 3 level. 3 level itu berarti heading 1, heading 2, dan heading 3. Kita bisa kurangi misalnya hanya 2 heading saja. Misalnya ya untuk yang sederhana, atau bahkan kita bisa tambah jadi 4. Nah, ini tergantung kebutuhan. Nah, untuk saat ini karena kita membahas tentang skripsi, maka kita akan batasi menjadi 3 level saja. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa merubah tab leadernya. Jadi biasanya kan di antara title heading itu dengan nomor itu biasanya kan kita menggunakan titik-titik ya, tapi kita bisa ganti menjadi garis misalnya seperti ini ya, menjadi bisa menggunakan hyphen ya, dan lain-lain. Bahkan kita bisa buang gitu ya, kita tidak sama sekali seperti ini. Ini dicontohkan di display. Nah, ini bisa kita rubah. Untuk sementara kita akan menggunakan titik saja. Kita bisa show page number atau kita hilangkan ya sesuai kebutuhan ya. Kemudian right align itu kalau kita ingin nomor halaman itu berada di sebelah rata kanan. Nah, ini yang sering jadi masalah ya. Kalau pakai manual, kebiasaannya alignment-nya itu harus dibuat manual. Jadi ketik-ketik menggunakan titik misalnya ya untuk menggeser supaya angkanya itu ke kanan. Nah, kadang mundur lagi. Nah, daripada bolak-balik kita bisa menggunakan right alignment. Nah, ini sebabnya kita menggunakan table of contents otomatis ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita juga bisa melakukan modify di sini ya. Saya akan tunjukkan, klik modify. Di sini ada TOC level 1, 2, dan 3. Ini mengacu kepada heading level ya. Jadi contoh misalnya kalau kita lihat di sini TOC ini akan mengikuti template normal ya. Nah, jadi kalau kemarin template normalnya kan Times New Roman 12 kemudian 2 spasi. Ya, ini akan diikuti oleh TOC. Nah, untuk kebutuhan khusus kita bisa merubahnya. Contoh misalnya kita ingin setiap level itu jaraknya cuma 1 spasi saja misalnya ya. Kita bisa lakukan itu. Klik modify. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita pilih dengan menggunakan icon ini ya, 1 spasi. Jadi single space seperti ini. Ya, seperti itu saja gampang. Oke. Nah, kemudian kita bisa ganti lagi TOC 2, klik modify, kita jadikan 1 spasi juga, ya. Dan yang ketiga, kita tinggal klik, kemudian modify, ya, kemudian kita rapatkan jadi 1 spasi, ya. Nah, kalau misalnya butuh formatting yang lain itu silakan dilakukan. Misal ya, kita kasih contoh, tapi nanti Anda boleh ikuti atau Anda mungkin di institusi masing-masing punya aturan tentang bagaimana cara menggunakan table of content ya. Kita bisa buat TOC 1 ini misalnya contoh kita buat jadi bold ya. Jadi untuk heading level 1 bold misalnya, heading level 2 biarkan saja, heading 3 misalnya kita menggunakan italics ya, miring, tulisan miring ya. Nah, jadi dengan begini kita bisa melihat ada perbedaan antara level ya. Kita klik OK dulu, saya ingin menunjukkan hasil akhirnya. Klik OK, maka kita sudah punya table of content sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini ya. Jadi tadi contoh misalnya ditebalkan ya, yang level 3-nya itu dimiringkan. Nah, ini kalau misalnya pengaturan dari institusinya meminta begini ya. Kalau enggak, Anda silakan ikuti aturan yang tersedia. Tapi biasanya kita bisa melakukan hal seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda perhatikan, di sini ada chapter tapi tidak ada heading khusus untuk non-chapter ya. Misalnya table of contents, preface, kemudian ada kemarin abstrak ya. Harusnya dia masuk gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke table of contents, kemudian kita klik custom ya. Kita kembali custom seperti ini. Oke, sebentar kita tunggu dulu sampai Oke, ini ya. Jadi custom table of contents kita klik. Nah, untuk menambahkan itu tadi kita tinggal klik option ya. Tadi modify, sekarang kita klik option. Nah, kalau Anda lihat di sini pengaturan tentang penggunaan style ya dan level of table of content. Jadi misalnya heading 1 itu langsung terikat dengan TOC level 1, heading 2 level 2 dan seterusnya. Ya. Nah, berarti yang tidak ada itu adalah yang non chapter. Nah, caranya gampang, kita tinggal
scroll down ya sampai ketemu stylenya misalnya non-chapter. Nah, untuk non-chapter ini kita berikan levelnya, kita samakan level 1. Kenapa begitu? Tujuan dari level 1 ini adalah supaya non-chapter yang preface table of content itu levelnya setingkat dengan heading level 1. Ya, kalau kita buat terpisah, misalnya kita buat misalnya level 2, itu nanti akan mengakibatkan ketika di table of content dia menjadi beda standar ya, mungkin bisa saja masuk satu langkah ke kanan dan seterusnya. Jadi kita samakan. Jadi non-chapter kita beri angka 1, kemudian heading level 1 tetap ya nomor 1, 2, 3 seperti ini. Oke, sesederhana itu. Kita tinggal klik OK, dan kita klik lagi OK. Kemudian di sini ada perintah replace ya, karena kita ingin menerapkan aturan baru, jadi kita OK-kan saja. Nah, otomatis ya preface, abstract, ya table of content dan seterusnya ini akan masuk ke sini dengan nomor Romawi ya, karena nomor aslinya kan nomor Romawi di halaman itu. Nah, yang lagi-lagi muncul masalah adalah di bagian ratification ini muncul nomor, padahal kita tidak ingin nanti dalam ratification itu tidak ingin ada penomoran. Nah, gimana caranya? Ada beberapa kemungkinan sih sebenarnya, tapi saya lebih menyarankan ratification letter dan acknowledgement itu kita anggap sebagai front matters, maka kita tidak usah beri nomor saja atau kita hilangkan dari table of content. Jadi table of contentnya cukup dari prelim ya, dari preface sampai chapters gitu. Oke. Nah, caranya sederhana, kita balik lagi ke ini ratification letter ya, kita edit ya, kita gunakan style. Nah, saya akan gunakan normal ya. Nah, kita gunakan dulu normal supaya dia rapi. Kemudian baru kita edit ulang secara manual. Jadi tidak pakai style ya, tapi kita edit sendiri. Tinggal klik Arial, kemudian bold, kemudian rata tengah, justified ya, kemudian apa lagi? Bold sudah, oke. Sepertinya udah gitu aja ya. Nah, kemudian acknowledgement-nya kita samakan ya, kita samakan. Kita pakai style ini normal ya, style normal, kita manualkan ya, Arial, Times New Roman, bold ya, oke sudah. Maka ini ratification dan acknowledgement yang bagian dari parameters itu tidak terhitung lagi sebagai bagian dari table of contents ya. Nah, kalau sudah tinggal klik kanan. Nah, ini adalah yang kita lakukan ya kalau kalau kita ingin mengedit, jadi tidak perlu menghapus ulang seperti itu, tinggal klik kanan saja, klik kanan di bagian holder ini, placeholder yang warna abu-abu ini, lalu kemudian kita klik update ya. Di sini ada pilihan update entire table atau update page numbers. Nah, karena kita mungkin mengadakan perubahan ya, saya sarankan menggunakan update entire table. Oke, kita klik OK ya, maka otomatis penomorannya juga sudah sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Jadi tidak ada lagi ratification. Jadi seluruh front matters itu hilang ya, langsung yang dihitung adalah bagian table of contents untuk prelim sampai chapters ya. Nah, atau sebaliknya kita juga bisa misalnya acknowledgement tadi masuk ke dalam prelim ya. Jadi nomornya tinggal disambung saja ngikut gitu ya. Nah, seperti itu hanya pilihan tips ya, pilihan trik. Silakan nanti diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi pada akhir video ini kita akhirnya sudah berhasil membuat daftar isi atau table of contents yang rapi, yang sudah ikut dengan aturan terstandar ya, dan nanti bisa diupdate berdasarkan kebutuhan. Jadi nanti bisa setiap ada penambahan atau revisi kita tinggal klik update untuk refresh ya, kita refresh sehingga kita sudah punya table of contents otomatis ya. Baik, demikian dari saya. Nah, dalam video barusan kita sudah menjelaskan ya, mungkin cukup panjang ya, penjelasan tentang penggunaan table of contents. Yang pasti setelah menonton video ini jangan lagi membuat table of contents secara manual ya, tetapi gunakanlah model atau gunakanlah fitur otomatisasi table of contents pada Microsoft Word ya, sehingga Microsoft Word-nya tidak mubazir, bisa merapikan
table of content kita secara profesional ya, dan insya Allah akan foolproof ya, anti kesalahan. Insya Allah nanti akan setiap update itu akan ada langsung terekam dengan baik ya, jadi langsung berubah dengan otomatis, jadi tidak perlu lagi khawatir kalau ada yang tertinggal dan segala macam. Saya pikir dari saya itu saja. Video ini sudah cukup panjang, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini sehingga Anda mendapatkan notifikasi setiap saya membuat konten-konten terbaru. Untuk Project Challenge One itu insya Allah akan kita selesaikan dan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sekitar pukul 3 ya. Terima kasih dari saya Deddy Kurniawan, All Day On Request, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.